Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami akan mengajak Anda untuk ke Batam pemirsa untuk menyaksikan konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan 2 ton sabu. Ya pemirsa, kita saksikan bersama-sama. Ini merupakan konferensi pers terkait dengan penyelundupan 2 ton sabu, di mana sudah terhadir juga dalam konferensi pers dari pihak BNN RI, kemudian juga bersama dengan Bea Cukai, bersama juga dengan aparat TNI, Angkatan Laut, dan juga pihak kepolisian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Dan kita hadirkan juga informasi terbaru di mana disebutkan bahwa konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan 2 ton sabu yang saat ini konferensi pers ini berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Dan juga kita melihat ada sejumlah barang bukti yang sudah dihadirkan tepat persis di depan pihak yang akan melakukan konferensi pers dari BNN, TNI AL, kemudian juga pihak kepolisian dan juga dari Bea Cukai. Dan sebelumnya juga beberapa hari yang lalu dari Bareskrim Polri dan juga dengan Bea Cukai sempat juga menggagalkan pengiriman ada sebanyak sejumlah 3 kg sabu di Batam, bahkan sudah berhasil menangkap ada 4 tersangka. Kita lihat ini adalah salah satu barang bukti sabu. Total ada 2 ton sabu, namun ini juga dari baris satu saja terlihat ada sebanyak 270 bungkus yang juga sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ya, adapun informasinya pemirsa, pada 5 Januari 2025 BNN menggerebek sabu seberat 840 kg di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian juga pada pertengahan Juni menggagalkan penyelundupan 1.229 ton sabu jaringan Timur Tengah yang nilainya mencapai 1,694 triliun. Dan baru saja pemirsa, polisi juga mengamankan lebih dari 2 ton sabu yang terjadi di Kepulauan Riau. Adapun informasinya pemirsa, tim satuan dari lingkungan TNI Angkatan Laut yang bertugas untuk menangkap darurat terhadap ancaman keamanan dan juga penegakan hukum di wilayah maritim. Tim ini merupakan pasukan reaksi cepat TNI Angkatan Laut untuk keamanan maritim dan juga penegakan hukum. Semula dirilis setelah penangkapan berat barang sitaan tersebut 1,9 ton, namun setelah penimbangan ulang diperoleh jumlah yang lebih akurat. Ya, kita masih terus menunggu keterangan yang tentunya akan disampaikan oleh pihak BNN bersama juga dengan TNI AL, pihak kepolisian dan juga Bea Cukai. Dan sebelumnya bahkan beberapa hari yang lalu pemirsa, langsung dari tim Fleet One Quick Response dari Pangkalan TNI AL ini juga menggagalkan penyelundupan narkoba dan juga tidak hanya sabu namun juga kokain, dan di mana penyelundupan ini disebutkan disinyalir menggunakan kapal asing yang berada di Kepulauan Riau. Dan penyelundupan ini pun kemudian juga berhasil digagalkan oleh TNI AL bersama juga dengan pihak kepolisian. Dan salah satunya juga dari Fleet One Quick Response yang merupakan satuan di lingkungan TNI AL yang juga disebutkan memiliki tugas untuk menjadi tim tanggap darurat terhadap ancaman keamanan dan penegakan hukum di wilayah maritim yang merupakan juga pasukan reaksi cepat. Dan semula dalam rilis ini disebutkan berat barang sitaan tersebut sejumlah 1,9 ton, namun kemudian setelah penimbangan ulang diperoleh jumlah yang lebih akurat. Kita akan mendengarkan konferensi pers yang akan langsung disampaikan. Kita saksikan bersama-sama. Narkotika Nasional Republik Indonesia. Untuk itu, dengan hormat kami mempersilahkan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI, untuk menyampaikan press release sekaligus memberikan keterangan resmi terkait pengungkapan kasus yang telah dilakukan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu dengan salam khas BNN dan mohon dibalas dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Kayaknya kurang kompak ini. Ada yang tidak mengucapkan salam. Saya curiga, jangan-jangan ada yang tidak mau menggunakan ada yang menggunakan narkoba, ada yang tidak mau hidup bersih tanpa narkoba. Saya ulangi, mohon izin semuanya, dan kita katakan salam sehat dengan semangat. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dede Indra Permana SH.MH. Yang saya hormati anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Sudin dan Bapak Pulung Agustanto. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Menko Polkam, Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati Panglima TNI, yang diwakili oleh Asisten Kaskogab Wilhan, Bapak Brigjen TNI Jimmy Watuseke SE. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kapolda Kepri, Bapak Irjen Pol Asep Safrudin SIK MH. Yang saya hormati Jaksa Agung RI, yang diwakili oleh Kajati Kepri, Bapak Teguh Subroto SH MH. Yang saya hormati Menteri Keuangan, yang diwakili oleh Direktur Interdiksi Narkotik Bea Cukai, Bapak R. Syarif Hidayat. Yang saya hormati Menteri Hukum, yang diwakili oleh Kakanwil Kementerian Hukum Kepri, Bapak Edison Mani. Yang saya hormati Menteri Impas, yang diwakili oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Bapak Pujo Sutojo Sujoto SH MSI. Yang saya hormati Menteri HAM, yang diwakili oleh Dirjen Pelayanan Manan SH SOS LLM MIP MSI. Yang saya hormati Menteri PPMI, Kepala BP2MI, yang diwakili oleh Kepala BP3MI Kepri, Bapak Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH. Yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Negara, yang diwakili oleh Kabinda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Brigjen TNI Bonar Panjaitan SE MSI. Yang saya hormati Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yang diwakili oleh Pangko Armada, Bapak Laksamana Muda TNI Fauji SEMM MTR Opsla Mhan. Yang saya hormati Kepala PPATK, yang diwakili oleh Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri, Bapak Brigjen Pol Muhammad Irhami. Yang saya hormati perwakilan DEE Bangkok, Mr. Mark Leing dan Miss Apirade Pelkam, dan DEE Jakarta, Mr. Andre Hesya. Yang saya hormati perwakilan NCB Thailand, Polisi Kolonel Witon Yanukul. Yang saya hormati perwakilan ONCB Thailand, Mr. Chayan Nyut Kamla MR Supacok Potong dan Miss Suthine Techahong. Yang saya hormati para pejabat tinggi media dan Pratama BNN RI. Yang saya hormati pimpinan pemerintah daerah dan anggota Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati penasihat dan kelompok ahli BNN, Bapak Goris Mere, Habib Sen Asagab, Cak Isla Barawi, Bapak Akbar Faisal, Bapak Ecep Surya Dananiyasa, Bapak Eduardus Lamento. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Kepulauan Riau. Saya melihat di belakang ada sahabat saya, Romo Pascal.
persatu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Iman Sutiawan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kepri, Bapak Nyang Haris Pratamura, SE, MSI. Sahabat-sahabatku para insan pers dan hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun yakinilah bahwa itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Meza dan juga rekan saya Agita Mahlika, dan setelah ini Anda bisa menyaksikan konferensi pers dari BNN termasuk juga informasi yang akan disampaikan di dalam program Kabar Merah Putih bersama Shena Damayana. Mewakili kru bertugas, kami ucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.